Masuk dalam doa, mohon penyertaan Tuhan, sehingga apa yang kita dengarkan pada malam hari ini benar-benar adalah firman yang berasal daripada Tuhan. Amin. Bapa yang baik, terima kasih pada kesempatan malam hari ini Tuhan, Kau boleh kumpulkan kami anggota fellowship IKA Nusput ini melalui Zoom bersama ya Bapa. Bukan suatu yang kebetulan Tuhan mengumpulkan kami, tetapi memang hati kami rindu untuk bersama-sama memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan bersekutu bersama dengan anggota kelompok ini. Bapa yang baik, apa yang hamba sampaikan ini mungkin sangat jauh dari sempurna, tapi kami hamba-Mu rindu agar apa yang hamba sampaikan ini dengan segenap kekurangan hamba boleh menjadi firman yang menguatkan setiap kami. Berbicaralah Tuhan, karena Engkau yang memiliki kuasa. Beracaralah di dalam malam ini, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih, haleluya, amin. Teman-teman, malam hari ini firman Tuhan yang akan saya bagikan ini terinspirasi oleh Pendeta Marliana ya, dari Gereja Rek, di mana beliau memberikan judul Menjangkau yang Terpinggirkan, dan ini diambil dari Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 46. Mari kita baca bersama-sama, cukup panjang ayatnya ya. Penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Ayat yang ke-44, lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.
dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tempat orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Kalau minggu yang lalu kita mendengar ya, Sahyudi atau Hong ya namanya, membawakan firman-Nya bahwa kita semua sudah mendapat anugerahnya, jadi ingin kita menjadi saluran berkat buat orang lain. Nah, dalam judul yang diberikan bahwa semua ini adalah anugerahnya, di sini saya memilih dari Matius 25 ini, konteksnya lebih kepada orang yang terlihat miskin, hina, sakit, juga di dalam penjara, seperti itu. Teman-teman mungkin punya pengalaman menolong orang, tetapi balasannya tidak seperti yang kita harapkan. Pasti ada ya, salah seorang dari kita, kurang ngopo aku karo dhek iki, tapi balesane koyo ngene. Ya ada kata-kata yang seperti itu ya. Nah, itu adalah sesuatu yang manusiawi ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita berharap orang itu akan memperlakukan kita seperti kita memperlakukan mereka. Seperti itu. Dan di sini pada ayat yang ke-31, Tuhan itu apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, jadi Tuhan sebagai Raja yang sangat mulia, Dia mau datang menghampiri kita, orang-orang yang hina. Kita ini di hadapan Tuhan sebenarnya kan tidak ada artinya sama sekali. Banyak sekali dosa kita yang begitu menjijikkan, ya, yang sulit dikatakan, tetapi tanpa sadar kita lakukan berulang-ulang kali seperti itu. Tapi Tuhan dalam kemuliaannya mau datang kepada kita yang hina ini. Nah, kalau seorang yang hina, Tuhan menerima kita, dihampiri dan kita dilayani oleh Tuhan. Apa balasan kita untuk Tuhan? Kita pernah merasakan sebagai orang yang sangat hina ya, sangat tidak layak. Tetapi Tuhan yang begitu besar itu mau menghampiri kita. Tentu kita akan memiliki keinginan juga, membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang lain ya. Dan kita melihat orang-orang yang memiliki pengalaman yang sama seperti kita, yang diabaikan, yang dalam posisi hina, tetapi menerima penerimaan yang begitu besar dari Tuhan, tentu kita memiliki rasa bersyukur dan kita ingin membagikan kepada orang lain ya. Dan tanpa kita merasa lebih baik dari orang itu. Karena apa? Semua ini adalah semata-mata karena anugerah yang kita terima dari Tuhan. Jadi kalau kita menerima sesuatu anugerah yang besar dan itu gratis, tentunya kita akan digerakkan oleh kasih Tuhan untuk membagikan kepada yang lain, tidak menyimpan untuk diri kita sendiri. Dan kalau di sekeliling kita, bagaimana cara kita mengenali orang-orang yang harus kita jangkau ini? Bagaimana kita mengenali ada orang yang miskin yang membutuhkan bantuan kita, atau dia dalam keadaan sakit, dalam penjara, misalnya dalam kasus-kasus tertentu harus berada dalam penjara. Kalau kita mengenali orang yang sakit, mungkin agak lebih mudah ya. Dari fisik kita bisa melihat dia lagi sakit, dia lagi memerlukan pertolongan. Orang miskin kadang-kadang juga non sewu, gayanya juga tidak seperti orang miskin. Jadi kita kan juga nggak ngerti. Wah, kalau ditolong jangan-jangan dia malah tersinggung. Loh, aku ki ora kere kok, kayak gitu ya. Jadi kan kita ini serba salah ya. Orang mau menolong tetapi seperti tidak tepat sasaran seperti itu. Nah, dan sebenarnya sedikit di luar konteks dari Matius ini ya, orang-orang yang sakit ini tidak melulu selalu sakit berupa fisiknya ya, tapi yang pada zaman sekarang ini banyak sekali sakit secara mental, ya, mental healthy.
Ya, seperti itu. Dan ini sesuatu yang sangat rumit karena mental itu juga tidak terlihat dari wajah maupun ekspresi ya. Kemarin saya sepintas membaca dari Instagram itu ada gambarnya orang jual bakso yang direkam. Wah, karena baksonya itu sangat enak, jadi pembelinya tuh yang ibu-ibu itu apa selfie-selfie sama bapaknya ya, dan bapaknya tuh juga ketawa-ketawa gitu. Terus di komennya itu saya baca ya, ternyata bapak ini meninggal dunia, sudah meninggal dunia. Jadi kan saya cukup terharu, oh kok ada ya apa ya kenangan kegiatannya Pak Bakso ini yang terdokumentasi sehingga terlihat dia begitu bahagia melayani pelanggannya, ketawa-ketawa, dan semua komen yang di situ itu menyebutkan bahwa Bapak ini adalah orang yang sangat baik. Kalau kita datang sebagai pembeli yang pertama kali makan baksonya dia akan memberikan bonus seperti itu. Jadi orang-orang itu mengingat dia sebagai orang yang sangat baik. Tetapi kemudian saya scroll terus kepingin tahu kan penyebabnya meninggal itu apa. Ternyata yang sangat tidak disangka, Bapak Bakso itu meninggal karena bunuh diri. Ah, kita tidak pernah tahu. Seseorang yang tampaknya uh, baik, murah senyum, bercanda-bercanda, tapi dia memiliki mental yang kita tidak pernah tahu, sehingga dia nekat melakukan tindakan bunuh diri itu. Dengan meninggalkan anaknya, di mana istrinya sudah meninggal, jadi anak ini menjadi yatim piatu. Seperti itu. Mungkin teman-teman punya juga pengalaman dengan teman-teman teman lingkungan atau orang-orang yang kita kenal, betapa banyaknya orang-orang sekarang yang katakanlah kita sering mendengar, oh orang itu toksik begini-begini ya, seperti itu. Jadi itu yang agak sulit kita kenali. Bagaimana kita menjangkau mereka kalau kita juga tidak mengenali apa yang mereka butuhkan ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan nih memberi makan yang lapar, mungkin lebih mudah ya sekarang ini. Oh, kita pesan aja makanan lewat Gojek. Kita belinya porsinya kita lebihkan. Nanti kelebihannya itu untuk Bapak Gojeknya. Apakah cuma sebatas itu? Ya itu tidak salah dan itu juga baik gitu ya. Tetapi ada juga yang lebih dari itu. Bagaimana kita di sini memberi salah satunya disebutkan memberi tumpangan ketika aku sebagai seorang asing. Zaman sekarang ini kan nggak gampang ya ngasih tumpangan kepada orang. Kalau zaman dulu memang kita dengar, oh ya ada yang numpang di saudaranya sambil sekolah bahkan sambil kerja dan itu baik-baik saja. Tapi kalau kita boleh jujur, di masa sekarang ini tidak mudah kita memberikan tumpangan. Kepada saudara pun kadang kita masih mikir-mikir. Tetapi apalagi kepada orang yang asing yang kita tidak kenal. Karena di masa-masa sekarang ini, kita itu makin takut repot, makin takut kejahatan, dan lebih nyaman kalau kita hidup dengan kebiasaan kita sendiri, dengan habit kita sendiri, jadi kita tidak mau repot-repot ditumpangi oleh orang lain. Seperti itu. Nah, di sini kalau kita mau menyediakan diri atau membuka diri, terutama kepada saudara seiman kita ya, di lingkungan, di gereja, di mana kita beribadah, mungkin kita bisa memulai suatu percakapan, mulai mendekati, seperti itu. Kalau di gereja kami, setiap habis ibadah itu, istilahnya kita ada semacam fellowship ya, ada snacknya, jadi kita ngobrol-ngobrol lah sejenak. Sebab kalau tidak seperti itu, biasanya selesai ibadah sudah langsung hilang semua.
Nah, padahal ini sudah diiming-iming, ada snacknya, ada kopi, itu pun juga banyak yang langsung raib begitu. Begitu amin, hilang aja kayak gitu ya. Nah, memang semua ini saya percaya tidak mudah, apalagi buat kita yang istilahnya memiliki sifat yang introvert ya. Bagaimana kita memulai percakapan, bagaimana kita menyediakan diri, mungkin orang yang kita ajak berbicara itu sedang memiliki masalah yang tanpa sadar dia sadar atau tidak sadar dia mau menceritakannya kepada kita ya. Nah, seperti itu. Nah, ini pun kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri adalah sesuatu yang tidak mudah. Kita kalau memang kita ingin menjangkau orang-orang ini, tentunya kita harus menyerahkan kepada Tuhan ya. Bagaimana Tuhan, inilah kerinduan saya, Tuhan tolong taruh perkataan-perkataan yang positif dalam lidah saya, berikan hati yang terbuka sehingga orang tidak takut mendekati kita ya. Kalau kita diam aja, mungkin kayak saya nih kalau ini kan mukanya tanpa garam gitu ya, mungkin orang aduh wis wedi rawani nyedak kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu yang bisa kita lakukan untuk orang-orang di sekeliling kita. Dan tentunya tidak terbatas dari orang-orang yang memiliki kepercayaan yang sama dengan kita. Tapi kasih Tuhan itu boleh menjangkau semua orang, bahkan orang-orang yang tidak percaya atau belum percaya kepada Tuhan pun itu juga boleh kita kasihi. Dan itu akan menunjukkan bahwa kita bisa menjadi saluran berkat buat setiap orang. Gitu. Nah, kalau kita melihat ya di ayat yang ke-37, di situ disebutkan, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. Nah, jadi di sini itu menunjukkan bahwa orang-orang benar ini secara tidak sadar mereka sudah memberikan makan kepada Tuhan. Mereka memberikan makanan kepada yang lapar, yang haus, dan memberi tumpangan dan juga ini ya yang kunjungan lawatan. Semua ini adalah menunjukkan bahwa mereka itu tidak sadar sudah melakukan kebaikan ini karena kerohanian mereka yang sudah disentuh oleh kasih Kristus sehingga boleh mengalir secara natural, secara otomatis mereka akan menjangkau orang-orang yang memerlukan pertolongan kita tanpa mengharapkan balasan. Jadi kalau kita merasa bahwa Tuhan sudah memberkati kita dan perbuatan baik kita tidak akan menyelamatkan kita, tetapi perbuatan baik kita itu melainkan bisa timbul karena kasih Tuhan yang sudah menyentuh hati kita sendiri. Dan kiranya saya percaya juga Tuhan bisa mengubahkan dan menggerakkan hati kita untuk lebih proaktif menjangkau orang-orang yang terpinggirkan ini. Dan selain itu, setiap apa yang kita lakukan, kiranya kita terus melakukan cek dan cek dalam batin kita. Apakah betul motivasi yang mendasari kita berbuat seperti ini benar-benar karena tulus, karena kasih dari Kristus yang boleh mengalir dalam kita, bukan mengharapkan balasan, tetapi memang benar-benar kita sudah digerakkan oleh Tuhan karena kita melakukannya ini karena kasih, karena belas kasihan, bukan digerakkan karena ketakutan. Ketakutan kalau aku tidak berbuat baik, kalau aku tidak menolong nanti Tuhan marah, nanti berkatku akan dihentikan. Seperti itu. Bukan seperti itu, teman-teman ya, tetapi memang kita lebih digerakkan karena kasih dan kasih Tuhan yang telah terlebih dahulu menyentuh dalam hati kita. Dan sebenarnya yang termasuk dalam salah satu dosa itu adalah bukan karena kita melakukan
kejahatan atau kita jahat menindas orang lain. Tetapi kita itu justru tidak melakukan apa-apa. Justru kita tidak melakukan apa-apa walaupun kita tahu bahwa kita harusnya boleh menolong mereka ini, tetapi kita memilih untuk diam dan tidak melakukannya dan mengabaikan. Ini kalau menurut ini adalah salah satu dosa yang cukup serius. Jadi teman-teman, mungkin memang tidak mudah, tetapi kalau kita mau, kita mulai belajar sedikit demi sedikit bagaimana kita yang sudah begitu diterima dan dilayani oleh Tuhan dalam kehinaan kita, Tuhan sudah menganugerahkan kasih yang begitu besar, kiranya Tuhan juga memampukan kita. Tuhan tidak meminta apa yang tidak ada pada kita, tetapi dari apa yang kita punya. Kalau kita ingat itu ya, janda dengan uangnya yang satu dirham ya, dia memberikan seluruhnya. Bukan orang kaya yang baru mau memberikan, tetapi dari keterbatasan kita pun tetap bisa memberikan. Dan kiranya apa yang saya bagikan ini yang sangat jauh dari sempurna boleh mengetuk hati setiap kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang dalam surga, sekali lagi kami datang di hadirat-Mu. Terima kasih untuk waktu yang boleh Engkau berikan buat hamba. Kiranya apa yang hamba bagikan ini, Tuhan sendiri yang berbicara, karena kata-kata hamba-Mu terbatas dan sangat penuh kekurangan. Tetapi kiranya firman-Mu yang hidup, yang boleh menghidupkan uraian singkat pada malam hari ini. Setiap kami ya Tuhan, biarlah Engkau juga melawat kami persatu persatu. Gelombang kasih-Mu boleh menyentuh kami ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh semakin hari, boleh semakin diperbarui oleh firman dan anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yohanes pasal 3. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah."